Jadi perkenalkan sebelumnya saya Richard. Jadi sekarang ini saya di bekerja di Orang Tua Group sebagai internal audit dan risk management manager. Hari ini saya mau lebih ke sharing ya, sebenarnya lebih ke kita saling kalau kita bisa saling sharing pengalamannya juga. Jadi sekarang ini lebih ke bisa dibilang udah buku ya. Jadi yang mau hari ini sekarang ini saya mau sharing itu 21 hukum kepemimpinan dari ini John C. Maxwell. Sebelumnya ada yang udah pernah baca belum ya bukunya? Mungkin ada ya, udah ada yang pernah baca. Ini juga buku udah lumayan lama. Ini menurut saya buku yang bagus bagus sekali sebagai sebagai panduan kita untuk bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Jadi kita ini dulu. Jadi ini maaf sebelumnya ini CV saya dari fresh bekerja di Orang Tua Group sebagai internal audit, kemudian dipromosiin dan sekarang sebagai internal audit dan risk management manager di Orang Tua Group. Nah, untuk saya juga alumni ini Magister Manajemen Maranatha baru lulus tahun 2024 ini. Sebelumnya juga saya di Maranatha di accounting lulus tahun 2020. Sebelumnya boleh nggak ya saya kenalan dulu sama Bapak Ibu, takutnya saya ini takutnya sharing saya kurang kurang relate gitu. Ada yang ini nggak ya? Ada yang jadi pengusaha atau semuanya pegawai? Silakan kalau ada yang mau sharing atau mau tunjuk jari. Boleh Halo, saya. selamat malam Pak Rizad. Oh Salam iya, kenal. malam Pak. Ya. Saya sebelumnya karyawan, tapi sekarang udah wirausaha, Pak. Saya Oh, bidang, udah. ya, Oke, oke. salam Maaf kenal. sebelumnya namanya siapa ya, Pak? Sama Ini saya Injang, Injang. Oh, iya, oke, oke. Salam kenal ya, Pak. Ya, Sekarang Pak. usaha bergerak di bidang apa, Pak? Maaf sebelumnya. Di otomotif, Pak. Oh, di otomotif. Oke, oke. Kalau ini boleh saya kenalan sama siapa ya? Sama Pak Julianto di Nata ada? Halo Pak, selamat Iya, malam. Pak. Malam. Kalau saya sendiri profesinya beragam Pak, sedang Iya. berjalannya. Jadi saya mengajar di sekolah, tepatnya di 2 sekolah sementara, di BPK Penabur, Holis dan juga Singgasana. Tapi sebenarnya untuk main dari pekerjaan saya adalah seorang MC Pak, untuk weddingnya. Iya. Gitu. Kayak nggak asing sama Pak Julianto. Kayaknya pernah MC di Werata ya, Pak ya? Wah, betul. Salam kenal Pak. Ya, salam kenal, Pak. Boleh deh dua lagi ya, biar kita lebih lebih akrab gitu ya. Pak Andika Setia Diana ada? Ya Pak, malam Pak. Ya, malam Pak. Iya. Kalau saya baru lulus dari S1 dari jurusan akuntansi juga sama, terus baru masuk ke program S2 manajemen juga. Kalau Oh, profesi Nah. kalau profesi masih mencari-cari sih Pak, belum dapat mau ini Oh, dulu. iya, iya. Iya. Dulu S1 di Maranatha juga berarti ya? Maranatha juga akuntansi ya. Oh, salam kenal ya Pak. Salam kenal Pak. Terakhir, Pak Muhammad Aldiansyah ada? Lagi Iya, Oh iya, ya, salam kenal, Mas Richard. Iya. Saya pengusaha dan juga konsultan bisnis kuliner khususnya. Oh, oke, oke, oke. Salam kenal ya Pak. Iya, salam kenal. Oke, kita masuk aja ya ke ininya, ke materinya. Jadi sebenarnya kan itu hukumnya itu kan ada 21. Jadi karena kebanyakan jadi saya
coba share 10 dulu, nanti mungkin kalau ada ini kesempatan ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah udah pernah baca, jadi ini agenda pembahasan kita pada hari ini. Jadi dimulai dari hukum the law of the lead, hukum pertama, kemudian the law of influence, terus yang ketiga juga the law of process, yang keempat the law of navigation, terus yang ada yang ke-9 juga the law of magnetism, dan yang ke-10 the law of connection. Nah, jadi nanti saya coba juga sharingin apa yang jadi pengalaman saya di perusahaan ini. Semoga nanti kita bisa saling sharing ya. Jadi biar kita sama-sama belajar juga. Di sini saya bermaksud bukan mengajari, tapi lebih ke sharing pengalaman aja. Kita mulai dari hukum yang pertama, the law of the lead. Jadi kita itu kan sebenarnya kan pemimpin itu kan kalau yang mungkin materi-materi sebelumnya udah dipelajari juga tentang leadership itu apa ya. Leadership itu kepemimpinan itu bukan kita lahir kita ada bakat kepemimpinan, tapi kita tuh kepemimpinan tuh lebih ke kita bisa belajar tentang hal tersebut gitu. Itu suatu pengetahuan dan juga bisa bertumbuh tuh dari pengalaman. Jadi di hukum yang pertama tentang yang diajarkan John C. Maxwell ini, jadi kalau misalkan level kepemimpinan kita misalkan di angka 5 ya Bapak Ibu ya. Kita misalkan pimpin suatu divisi atau kita pimpin organisasi. Mungkin kan tadi juga kita ada tempat ini ya, ada yang usaha juga gitu. Jadi kalau misalkan tingkat level kepemimpinan kita di 5, itu tuh organisasi kita tuh nggak akan bisa bertumbuh lebih dari kemampuan kepemimpinan kita. Jadi kesimpulannya tuh tingkat kepemimpinan kita tuh menentukan tingkat organisasi kita. Jadi kita nggak bisa, kita kalau misalkan seandainya kita kan pastinya mau si organisasi yang kita pimpin atau tim kita yang kita pimpin itu excellent gitu ya, perfect gitu ya. Maksudnya misalkan kalau dari organisasi punya profitnya tinggi gitu, setiap tahun juga konsisten bertumbuh laba bersihnya. Nah, kalau misalkan kita nggak punya kemampuan untuk itu, kita tuh nggak akan bisa untuk mewujudkannya. Kalau misalkan kepemimpinan kita nggak sebanding sama apa yang kita mau. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau yang terbaik, berarti kita juga harus meng-upgrade diri kita itu biar kita juga berkualitas. Jadi waktu kita bertumbuh itu, organisasi kita, terus udah gitu tim kita juga pasti akan bertumbuh. Dan berlaku juga sebaliknya. Jadi kalau kita maunya tim kita misalkan atau organisasi kita punya si hasilnya yang kualitasnya 10 tapi kitanya ke level kepemimpinan kitanya 5, itu nggak akan bisa. Jadi kita harus juga meng-upgrade diri kita karena nanti kalau dari tim kita itu kan pasti kan si apa namanya si tim kita itu kan pasti kan kita kan sebagai pemimpin pasti juga kan kita pasti kalau sebagai pemimpin kan ngajarin tim kita kan atau organisasi yang kita pimpin itu juga kan ada tim kan. Nah kalau misalkan kita nggak punya kemampuan gitu, bagaimana caranya si tim kita ini berkualitas gitu. Kita nggak bisa ngajarin juga gitu. Contohnya ini mungkin Bapak Ibu ada yang tahu nggak ya ini siapa dari gambar ini? Nah ini tuh bukan salah satu ya, sekarang yang menjabat sebagai CEO Unilever. Nah jadi ini tuh kalau kita lihat ya dari grafik ini, jadi Bapak CEO Unilever yang sekarang, itu kan menjabat itu di bulan Januari 2024. Nah, kalau kita lihat ya, ini kita lihat grafik, ini tuh salah satu contoh yang menurut saya itu kepemimpinannya tuh tingkatnya tuh udah lebih tinggi dibanding si
yang apa namanya, kan ini kita lihat di sini pada tahun 2023 ini laba bersihnya itu pada kuartal keempat itu 612 ini dalam miliaran rupiah. Nah, ketika Bapak ini memimpin gitu pada mulai dari Januari 2024 ini kita bisa lihat langsung si Unilever ini kalau kita sebelumnya tahu mungkin ya, itu kan Unilever lebih apa ya, bisa dibilang sering mengalami penurunan begitu ya, si itunya keuntungan bersihnya. Cuman seketika memimpin, nah ini tuh langsung meningkat yang cukup drastis ya ini, si laba bersihnya. Sekitar ini 136%. Nah, dari sini Oh, kita bisa slide-nya belum, oh belum ya? slide-nya belum next ya. Oh, maaf. Sudah belum ya sekarang, Pak? Maaf. Oh, ternyata enggak ini ya. Mungkin ini ya. Atau saya izin ini ya, Pak ya, Bu. Izin matiin kamera, mungkin sinyalnya Silakan. kali ya. Silakan. Ini tadi emang belum bergerak ya dari awal. Oh, Tapi kelihatan paling kirinya semua banyak. sebentar saya ini lagi. Utamanya nggak bergerak. Nah, ini Saya matiin kamera dulu. Sekarang sudah belum ya? sudah Pak. Oh iya. Nah, ini saya balik lagi ya ke ini yang grafik ini. Jadi ini tuh gambaran si CEO-nya nih bisa dibilang kalau kasarnya mah lebih berkualitas lah gitu. Si CEO-nya tuh CEO yang sekarang ini punya kemampuan yang kalau bisa dibilang bisa membuat Unilever ini semakin lebih baik gitu. Memang sebenarnya baru menjabatnya di bulan Januari 2024 ini. Cuman ya secara kita bisa katakan ya, ini di sini juga kan ini kan udah per kuartal ya, jadi udah lumayan lama, udah beberapa bulan gitu ya. Ini laba bersihnya langsung meningkat 136% gitu. Memang ini laba bersihnya tuh kalau ini kan saya ambilnya dari ini ya, dari Ibu Ellen May ini tuh pakar saham mungkin kalau Bapak Ibu tahu. Jadi ini saya bisa langsung ini apa namanya, lebih terpercaya lah. Nah, ini sebenarnya kita juga bisa lihat sih itu di laporan keuangan. Nah, ini memang penjualannya tuh laba bersih bisa naik dikala penjualannya turun karena beban umur dan administrasi berhasil dipangkas sehingga laba usaha naik. Memang sih secara penjualan sih nggak ini ya, nggak naik. Cuman beliau ini bisa punya pemikiran yang kreatif. Bisa bagaimana caranya biar si laba bersihnya ini naik. Ya berbagai macam cara mungkin ya udah dipikirin dan akhirnya ya caranya adalah menurunkan si biayanya. Biaya-biayanya, entar biaya apa gitu ya diturunin ya, kita juga mungkin harus belajar ya, biar kita bisa bisa lebih lebih banyak cara gitu ya untuk bagaimana caranya biar kita nih perusahaan untung gitu ya. Nah, ini juga yang digambar sebelah ini. Nah, ini salah satu contoh ini tuh ini kan kita lihat ada toples sama ada manusia ya. Di toples ini tuh gambaran kepemimpinan kita. Nah, untuk manusianya ini tuh bisa tim kita, bisa organisasi kita. Nah, kalau misalkan ya contoh kan di sini kita lihat sebenarnya si toplesnya kan ini ya. Kalau kita lihat si badan manusianya kan bisa lebih tinggi ya. Cuman karena si toplesnya pendek, jadi si manusia ini nggak bisa lebih tinggi gitu ya. Nah, ini tuh gambaran kalau misalkan sebenarnya kita tuh sebagai pemimpin kalau misalkan kita ini masih maksudnya kita kan misalkan tahu punya kekurangan gitu ya. Kita punya kekurangan terus udah gitu kita nggak upgrade diri gitu, kita nggak memperbaiki diri. Ini kita bisa membuat hal jadi seperti ini gitu. Kita membuat tim kita tuh organisasi kita tuh terhambat. Jadi kalau misalkan kita mau organisasi dan tim kita ini berkualitas ya kita juga harus
upgrade diri ya. Jadi contohnya ya sama seperti yang Bapak Ibu udah lakuin gitu ya, udah oke banget gitu ya. Udah ngambil magister, udah mau belajar lagi. Padahal udah punya pekerjaan, udah punya usaha gitu ya. Tapi masih mau keluar dari zona nyaman. Nanti di sini juga kita belajar zona nyaman itu membunuh kita gitu ya. Jadi kok kita harus kalau misalkan mau lebih lebih bertumbuh, kita harus mau keluar dari zona nyaman kita. Karena di zona nyaman itu kita bisa lebih bertumbuh. Oke. Kalau dari sampai sini ada yang mau ditanyain nggak ya Pak, Bu? Takutnya kecepatan gitu. Belum ya? Belum ada atau udah ada? Silakan dari kelas. Datanya bisa dilanjut Pak Richard. Oke. Ya, baik kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan hukum the law of influence. Nah, yang tadi kita itu ya. Jadi kepemimpinan itu bukan jabatan atau posisi, melainkan pengaruh. Jadi kalau kita itu misalkan gini, kita punya jabatan nih, tapi kalau misalkan kita belum punya pengaruh, itu belum bisa disebut sebagai leader. Nah, tapi kalau misalkan kita bisa aja, tapi bisa juga ya Bapak Ibu, kalau misalkan kita belum punya jabatan, misalkan belum masih baru gitu, tapi kita bisa udah bisa berpengaruh, itu bisa juga disebut leader. Padahal kita masih masih baru gitu ya, itu udah bisa disebut sebagai leader. Yang terpenting itu intinya itu kepemimpinan itu adalah pengaruh, jadi bukan jabatan atau posisi. Bisa aja jabatan itu bisa aja jabatan tinggi tapi nggak punya pengaruh bisa juga. Jadi itu harus hati-hati juga ya kalau udah sampai di tahap itu. Nah, ini jadi itu jabatan itu yang tadi balik lagi tidak menciptakan pemimpin, tapi pemimpinlah yang menciptakan jabatan. Kalau pastinya kan ada yang namanya kalau Bapak Ibu udah tahu. Jadi ada yang namanya tabur tuai gitu ya. Kalau misalkan ininya hukum hukum ya tabur tuai ya. Jadi pastinya kalau misalkan kita punya pengaruh gitu, pasti atasan kan melihat kan. Atasan melihat pastilah nanti ada waktunya kita pasti dipromosiin. Jadi kita ini kalau ini saya permisi sharing ya. Jadi saya tuh punya prinsip. Jadi kalau misalkan saya nih di posisi staff. Nah, saya coba pelajarin itu kan kalau misalkan di posisi saya itu kan ada yang namanya internal audit officer. Internal audit officer itu bisa dikatakan kalau di perusahaan-perusahaan lain itu staff. Terus udah gitu senior itu SPV baru udah gitu manager. Kalau misalkan waktu awal banget ya saya tuh punya prinsip, punya pemikiran kalau misalkan saya di staff, sekarang ini staff, saya mau saya mau belajar bagaimana caranya jadi senior. Apa aja sih sebenarnya yang dilakuin atasan kita tuh? Jadi 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 saya punya pemikiran kalau misalkan saya udah bisa, berarti kan sebenarnya kalau misalkan memang udah ada peluang gitu ya, udah ada peluang, itu kemungkinan besar atasan tuh pasti milik kita. Walaupun misalkan kita baru ini ya baru masuk misalkan dua tahun gitu ya. Terus udah gitu ada yang posisinya sama juga kayak kayak kita, misalkan di staff juga gitu. Terus udah gitu, nah tapi si ininya si pengalamannya tuh udah 3 tahun. Nah, kalau misalkan yang kalau misalkan orang yang pengalamannya baru 2 tahun itu tapi udah menguasai yang tingkatannya senior gitu, mungkin ada kayak kalau di senior itu lebih ke ini sih, lebih kalau kalau bercerita, jadi kalau di senior itu nanti kalau misalkan closing meeting, biasa closing meeting tuh bahasnya itu sampai level manajernya operasional. Kalau di sini, itu kalau exit meeting itu sampai levelnya direktur.
Nah, kalau di senior ini, si closing meeting, senior yang presentasi, yang bahas, terus udah gitu juga kalau exit meeting, senior juga bisa diminta tolong sama manajernya tuh untuk bahas. Jadi kalau misalkan kita udah bisa sampai di tahap itu, kita punya keberanian sampai di tahap itu, nah itu pastilah itu jadi nilai plus buat atasan kita menilai. Nah, kalau misalkan yang 3 tahunnya masih masih nggak berani melakukan hal itu, kalau dari Bapak Ibu sebagai atasan misalkan, si yang 3 tahun itu masih belum ada pengaruhnya, bisa dibilang kontribusinya kurang. Tapi udah 3 tahun nih, pengalamannya udah lebih dari yang tadi udah berani itu. Kalau Bapak Ibu sebagai atasan, Bapak Ibu bakal milih siapa kalau misalkan ini naikin? Menjawab, Pak? Iya, boleh. Iya, kalau dari saya sih memang lebih ke yang kelihatan gitu ya performanya gitu. Meskipun baru gitu dibanding dengan yang lama, tapi diem aja nampaknya ya yang lebih bisa nunjukin performa akan lebih dipilih ya Pak ya. Gitu. Nah, iya, bener banget. Jadi itulah kita walaupun ini ya muda gitu ya, misalkan di di rekan-rekan kita ini kita paling muda, tapi kita tuh jangan menganggap muda itu nggak bisa. Kita tuh harus tunjukin ke atasan kita, ke rekan-rekan kita bahwa kita ini layak gitu, layak. Jangan berkecil hati dulu, kita harus bisa buktikan. Ini bisa dibilang terjadi juga ya sama saya. Saya itu kalau boleh cerita, itu masuk di tahun 2020. Terus udah gitu ya puji Tuhan, dalam jangka waktu itu tuh saya naik senior tuh di 3 tahun, kemudian di tahun keempatnya dipromosin jadi manajer. Nah, itu bisa, kalau gue sharing, itu sebenarnya berefektif gitu. Kalau kita melakukan hal itu tuh efektif gitu. Atasan tuh melihat kita ini berkualitas gitu. Jadi kan kita mungkin ada pemikiran, kalau misalkan kita berbuat lebih, manfaatnya apa? Gaji juga nggak bertambah. Kalau misalkan jangka pendeknya ya Bapak Ibu ya, gaji nggak bertambah, tapi pekerjaan kita udah ngambil sampai level di atas kita gitu. Nah, kita jangan jangan berpikir seperti itu, tapi kita bisa lihat jangka panjangnya gitu. Pastilah nggak mungkin kita punya pengaruh yang besar, performance kita bagus, KPI kita bagus, kita nggak dilihat sama atasan tuh kemungkinan besar nggak mungkin gitu. Pasti dilihat. Nah, terus di sini saya mau ini sharing, jadi ini terkait dengan 5 jenjang pengaruh dalam kepemimpinan. Nah, jadi ini tuh ada tahapan kita nih sebagai leader. Yang pertama ini posisi. Kalau misalkan kita udah punya tim gitu ya, ini tuh pertama tuh posisi. Orang itu, tim kita tuh mengikuti ya karena harus gitu. Karena ya mau gimana lagi kan, kita masih mungkin masih di ini, kita harus ngikutin atasan kita gitu ya. Kalau misalkan kita mungkin ada perbedaan pendapat, terus udah gitu, ya misalkan, ya kita sebenarnya kan nggak bisa, ya sebenarnya gini ya, kita mungkin kita mungkin punya, ini terkait dengan perbedaan pendapat ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin memang suka ada perbedaan pendapat gitu ya sama atasan kita gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan kita terlalu ngotot juga, agak ngeri juga ya sebenarnya aja. Tapi nggak apa-apa, itu diutarakan aja ya. Ini sekilas aja gitu ya, kita nyambung ke sana. Jadi tim kita ini mengikuti ya karena mereka ini wajib mengikuti gitu ya. Kalau nggak mengikuti kan pasti berpikir ini bahaya gitu kan buat kitanya gitu ya, kalau kita nggak ngikut atasan kita. Nanti dipikir atasan kita, ini orang ngesok banget gitu baru masuk, cuman nggak mau dengerin gitu ya perkataan-perkataan atasan gitu. Nah, terus selanjutnya
Yang kedua ini jenjang udah sampai di tahap hubungan. Orang mengikuti kita tuh karena mereka tuh pengen mengikuti kita. Nah, jadi sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai atasan itu, kita tuh memang memang ini kan bekerja gitu kan. Cuman kita jangan menganggap jangan berhubungan sama tim kita tuh cuma di lingkungan kerja aja gitu. Tapi kita cobalah berbaur sama tim kita, bangun bahkan sampai sahabat ya, sampai sahabat. Karena pastilah nanti kalau kita udah berteman banget gitu ya sama tim kita, pasti ada sesuatu yang kita tuh kalau misalkan kita kasih tahu, kita mungkin minta tolong apa, pasti mereka lebih lebih open ke kita. Jadi karena kita udah jalin hubungan sama mereka, pasti ada timbal balik yang bisa kita terima juga gitu, pengaruh yang timbal balik yang positif. Nah, mungkin kan kita berpikir, kapan waktunya bisa bisa bareng-barengan sama mereka? Kan kita kan udah sibuk gitu ya, mungkin kita setiap hari juga lembur. Pasti kan kita juga ada keluarga gitu kan. Kalau misalkan ini kalau weekend ya nggak mungkin juga kan kalau kita jalan sama mereka, apalagi kan yang udah berumah tangga gitu ya. Nah, saya terapin sebenarnya sama ini juga ya, kan saya juga ada rekan juga, ada 2 orang. Kita sepakat, jadi kita bangun hubungan sama mereka itu ketika kita sering sama-sama sama mereka tuh ketika biasanya hari Jumat. Jumat waktu makan siang gitu, kita biasa bisa keluar gitu, keluar makan bareng. Nah, di situ lama-kelamaan berbuah. Terus udah gitu juga, maksudnya kalau misalkan kan biasa kalau sebagai anak-anak gitu ya, atau maksudnya bawahan, kalau kita nggak deket sama atasan gitu kan, mungkin ada sungkan gitu ya, takutnya kalau misalkan kita terlalu, apalagi kalau ini ya, kalau apa namanya, misalkan kita ada open discussion gitu ya, mungkin ada perasaan takut kalau misalkan kita mengutarakan pendapat. Nah, cuman setelah kita udah menjalin hubungan sama mereka, mereka tuh lebih lebih open gitu. Kalau misalkan kita minta pendapat sama mereka, mereka bisa mengeluarkan pendapat-pendapat mereka gitu. Mereka bisa dibilang nggak takut, tapi tetap 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 menghormati, nggak takut sama kita gitu. Kan sebenarnya di sini ada yang sebagai sales nggak ya, Bapak Ibu? Ada yang jadi sales? Saya, Pak. Oh, ada ya, ya. Kalau misalkan mungkin kita ini ya, kalau kan sebagai sales itu kan yang turun ke lapangan yang iniin si customer gitu ya. Nah, itu kan mungkin kita pastinya kalau misalkan mungkin ada yang nggak capai target, itu kan pasti kan ada kendala kan ya. Kalau misalkan percayalah, kalau misalkan kita udah posisi atas gitu sebagai misalkan atasannya sales gitu ya. Kalau misalkan kita udah bangun hubungan sama mereka, mereka pasti kalau misalkan ada kendala gitu, nggak takut sama kita ketika mereka mau nyampein pendapat gitu. Kita bisa bisa apa ya? Kita bisa tahu kendala-kendala yang ada di lapangan tuh apa. Jadinya kan sebenarnya ketika kita tahu ada masalah itu kan sebenarnya kita bisa cari solusi juga gitu ya. Akhirnya kan dampaknya positifnya ke kita juga gitu. Nah, jadi ini sebenarnya manfaat kita tuh bisa bangun hubungan sama tim kita, walaupun kita posisi di atas, tapi kita mau turun ke lapangan gitu, mau turun sampai ke levelnya bawah gitu, kita ngomong sama mereka gitu, terus udah gitu ya mungkin ada curhatnya juga, bercandanya sama mereka, pasti mereka tuh lebih 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 mau mengutarakan pendapat. Sebenarnya kan pendapat terus udah gitu masalah-masalah yang ditemui sama ini ya, bawahan itu kan sebenarnya pastilah, pasti kalau misalkan kita kita tahu gitu ya masalahnya,
itu kan kita bisa bantu ya, bisa bantu pikirin gimana cara solusinya gitu. Itu ini ya, jangan sampai kita ini jadi pemimpin, jadi atasan tuh yang suka marah-marah. Kalau misalkan bisa kan mungkin mungkin Bapak Ibu ini ya tahu mungkin ini ya pastilah ini. Jadi ada atasan kalau misalkan ini ya misalkan nggak capai target, ininya si atasannya kayak marah-marah langsung. Terus udah gitu juga atasannya langsung kayak, gua nggak mau tahu pokoknya harus bisa capai target. Mau masalahnya apapun, lu harus bisa tanganin. Nah itu kan sebenarnya mengerikan gitu ya. Sebenarnya mengerikannya bukan mengerikan buat buat bawahan gitu ya, buat buat dirinya sendiri gitu. Itunya apa namanya? Negatifnya itu sebenarnya buat dirinya sendiri juga tuh. Berarti kan si masalahnya itu kan kemungkinan besar kan nggak ini ya, nggak terpecahkan gitu. Solusinya kan kalau misalkan ini si bawahan juga udah males duluan gitu. Apaan sih? Atasan kok gitu bukannya atasan itu leader ya gitu. Harusnya kan bisa kasih solusi, tapi kok malah marah-marah terus udah gitu juga bahkan sampai mungkin gebrak meja gitu kan. Itu pasti si bawahnya juga udah males gitu cari solusinya kayak gimana. Ya udah gua akhirnya kan demotivasi itu ya, demotivasi gitu kan. Udah nggak ada semangat lagi buat kerja mungkin ya. Yang penting mah gua kerja aja gitu. Mungkin mungkin bakal tetap terus si targetnya diusahain buat capai. Tapi kemungkinan besar kalau misalkan kita sebagai leader itu sebenarnya nggak bisa disebut sebagai leader sih kalau udah sampai marah-marah nggak jelas kayak gitu juga. Itu cuma sebagai karena jabatan aja gitu ya. Itu si si bawahan tuh pasti nggak ada niatan, pasti kemungkinan besar nggak akan ada niatan buat melebihi target karena ya ini lagi baik lagi atasannya kayak gitu ya. Jadi kita coba belajar bagaimana jadi pemimpin tuh yang bisa mendengarkan keluh kesahnya bawahan gitu. Keluh kesahnya karyawan kita. Kita jangan jangan cuek, jangan bodoh amat gitu. Memang memang kan sebenarnya mungkin kalau kita punya usaha gitu, memang kan mereka dibayar kan. Cuman mungkin kita juga berpikir, ya kan lu dibayar gitu, berarti kan lu harus berpikir gimana caranya si perusahaan ini bisa bertumbuh, bagaimana caranya. Nah, tapi kita jangan ya jangan begitu karena itu kalau kan pasti kita ada punya potensi yang bisa lebih baik lagi gitu dibanding kan pemikiran satu orang itu lebih baik ada pemikiran 2 orang ya dibanding satu orang. Kita bisa lebih bertumbuh lagi kalau misalkan kita ikutan juga, kita ikut cari solusi. Nah, terus selanjutnya yang ketiga pencapaian. Pencapaian itu orang mengikuti karena apa yang telah kita lakukan untuk organisasi. Jadi di sini kita tuh udah sampai di tahap yang pertama kan kita udah punya posisi, yang kedua kita udah bangun hubungan sama mereka, terus udah gitu yang ketiga ini kita ini udah bisa dikatakan berpengaruh sama terhadap organisasi. Kita udah punya mungkin kita udah dapat si penghargaan gitu ya, udah dapat penghargaan, udah dapet segala macam gitu. Nah, di sini di tahap yang jenjang ini tuh kita udah sampai tahap itu. Nah, ketika sampai udah di tahap itu, ini kita udah sampai pasti kan tim kita juga melihat melihat kita kan performance kita, KPI kita bagus gitu ya. Terus udah gitu juga berarti kan bisa dibilang kita ini punya kemampuan yang di atas rata-rata gitu karena kita udah punya pencapaian yang luar biasa gitu. Nah, di sini kalau misalkan udah di tahap ini, si tim kita ini atau karyawan kita ini udah melihat kita ini berkualitas, kita ini layak diikuti, bisa dibilang gitu. Kalau misalkan kita nggak punya pencapaian gitu, tapi kita memang udah punya jabatan. Nah, apakah bisa dibilang si tim kita ini mengikuti kita dengan tulus?
Nah, kemungkinan besar sih enggak. Cuman ya karena posisi aja gitu. Nah, di sini di tahap 3 ini kita udah punya pencapaian. Nah, yang keempat ini kita udah mengembangkan si sumber daya manusianya, udah sampai di tahap kita ini udah udah berusaha mengembangkan tim kita. Nah, di tahap ini tuh sebenarnya karena kita udah melewati tahap ketiga yang tadi, yang pencapaian hubungan posisi. Nah, ini sebenarnya kita tuh udah enak nih, udah enak untuk bisa dibilang develop tim kita, develop misalkan mungkin si itunya apa namanya, dari hard skill mereka, terus udah gitu soft skill mereka. Kita ini udah enak sih sebenarnya. Di sini kita udah sampai tahap punya kemauan untuk mengembangkan si tim kita. Nah, di sini itu kan kita ini kan leader ya, kita ini leader. Nah, kita juga harus punya ini, kita baik lagi, kita harus punya si motivasi untuk melayani orang lain dan melayani organisasi. Jadi, kalau kita mau dibilang leader, kita ini harus punya motivasi itu. Jangan kita ini berfokus hanya pada diri kita sendiri. Nah, kita harus punya kemauan si melayani sesama kita, walaupun di bawah kita, tapi kita harus tetap melayani mereka. Karena sebenarnya balik lagi ya, kita kalau misalkan ngajarin seseorang, bangun kehidupan seseorang, sebenarnya tuh balik lagi, kehidupan kita juga terbangun, kita juga sebenarnya belajar sesuatu, karena ketika proses pembelajaran mungkin pasti ada sesi tanya jawab gitu ya, ada sesi tanya jawab, tapi kita juga jadinya mikir gitu, oh ini mungkin ada jawaban yang kita mungkin belum bisa jawab juga. Nah, kan berarti nanti kan ini kan kita mungkin belajar lagi, terus udah gitu baru kita kasih jawaban ke orang yang nanya itu, ke tim yang nanya itu. Nah, itu juga balik lagi ke dampak dampak positifnya kembali lagi ke kita. Sebenarnya kita nggak rugi gitu melayani orang, terus udah gitu juga kita melayani terkhususnya organisasi gitu ya. Nah, kemudian yang kelima ini di tahap penghargaan. Kalau misalkan kita udah sampai tahap ini, kita tuh pasti tim kita yang udah kita bangun, organisasi yang kita bangun itu tuh sangat menghargai kita. Bakal terus diingat kalau misalkan nih misalkan ada sesuatu yang membuat kita harus pindah mungkin atau berhenti, pensiun gitu mungkin ya. Itu nama kita tuh pasti kalau misalkan, "Kenal nggak yang ini? Namanya ini." Pasti si orang ini yang udah kita bangun ini, "Oh ini," pasti bilangnya juga apa namanya, kalau dari ininya, yang bagus-bagus gitu ya. Jadi yang penghargaan tuh itu. Jadi pastinya kan kita mau ya nama nama kita ini dikenang positif gitu ya. Jadi ya nggak rugi gitu ya untuk menjadi pemimpin tuh. Nah, terus udah gitu, nah ini yang di diagram sebelah, nah ini jadi yang tadi yang tadi udah saya jelaskan, ya jadi kita ini harus punya motivasi yang bisa dibilang motivasi yang benar. Jangan hanya berfokus pada diri kita sendiri kalau kita sebagai leader. Karena balik lagi manfaatnya nanti pasti bakal balik lagi ke kita gitu, dampak positifnya pasti kembali lagi ke kita. Terus udah gitu juga kita punya motivasi melayani, terus udah gitu juga kita harus bangun hubungan gitu, kita harus mau rendah hati turun gitu ya, bangun hubungan. Terus udah gitu kalau kita mau jadi leader, kita juga harus punya kompetensi, kita harus upgrade diri kita biar kita ini tujuannya sebenarnya apa? Karena kita kan mau melayani orang, tujuannya baik lagi. Karena kalau misalkan kita mau bangun orang, berarti kan kita harus punya kemampuan yang lebih dari yang mau kita ajarin kan ya. Jadi kita harus punya kompetensi, kita harus upgrade diri, terus udah gitu juga mungkin kita bisa training segala macam gitu ya. Biar kita bisa berkontribusi buat tim, berkontribusi buat organisasi.
Nah, ini harus terus lakukan ini. Jadi jangan berhenti. Jadi sampai nanti kita baru berhenti. Lanjut ya, kita belajar hukum proses. Nah, kita kalau mau jadi pemimpin yang berkualitas, nah kita ini harus setiap hari itu upgrade diri bisa dibilang gitu ya. Kita harus setiap hari juga berarti harus keluar dari zona nyaman kita. Kita biar bisa bertumbuh karena pemimpin itu tumbuh dari hari ke hari, bukan dalam sehari. Nah, misalkan kita sehari ikut training, oh bagus gitu. Cuman atau mungkin hari ini belajar apa namanya? Baca buku apa gitu. Nah, memang bagus gitu. Cuman harus dilakukan terus-menerus biar kemampuan kita itu semakin hari itu semakin baik, biar kita semakin berkontribusi buat tim, buat organisasi. Nah, terus udah gitu kita sebagai leader juga, kan kita pastinya mau organisasi kita ber bertumbuh gitu ya, terus udah gitu tim kita bertumbuh, kita harus punya visi, misalkan tim kita mau nah jadi si tim kita ini mau tim kita jadi tim yang paling berdampak, paling bisa diandalkan. Nah, di sini kita harus punya suatu visi biar kita tuh tahu gimana cara bertumbuhnya. Jadi gimana cara melangkahnya gitu. Bagaimana cara si cara biar kita tuh mewujudkannya. Jadi kita nggak kemana-mana gitu. Misalkan kita punya punya mimpi, punya visi untuk si organisasi kita, si market share-nya harus sekian persen atau si laba bersihnya harus misalkan 100 miliar gitu ya. Nah, nanti di situ kita bisa bisa pelajarin sebenarnya apa yang kita kurang misalkan. Mungkin mungkin produk yang kita punya sekarang kita bisa survei gitu ya. Mungkin mungkin si produk yang kita hasilkan ini produknya masih kurang disukain sama konsumen. Nah, di situ kan kita bisa lakuin inovasi gitu ya. Bisa lakuin inovasi atau mungkin kita kurang di pemasarannya. Kita harus ini, kita harus jadi apa namanya? Harus kerjasama sama artis misalkan iniin brand ambassador misalnya. Di situ kita bisa ketika kita punya visi tuh jadi bisa apa ya, bisa tahu gitu nanti itu kita mau kemana gitu. Jadi kita bisa buat misinya, program-programnya bagaimana cara bisa mencapai tersebut. Nah, terus udah gitu juga kita sebagai pemimpin itu harus proaktif. Jadi jangan menunggu jangan menunggu sampai sampai tim kita atau organisasi kita jatuh dulu gitu ya. Kita harus proaktif bagaimana caranya di tim kita ini, organisasi kita ini bisa bertumbuh. Karena kan persaingan itu kan sangat ketat ya. Si si perusahaan A udah mengeluarkan produk apa mungkin, terus udah gitu juga ada promo. Nah, kita harus proaktif itu gimana caranya bisa mengalahkan pesaing. Bisa mengalahkan pesaing, terus udah gitu juga kalau kalau di divisi ya, kalau di divisi kita harus harus kalau misalkan kita sebagai leader tentunya kita harus misalkan untuk bangun tim kita, kita harus misalkan one on one ini misalkan apa namanya si kita bisa itu sharing sendiri-sendiri gitu one on one. Jadi biar kalau misalkan one on one gitu kan bisa bisa dibilang bisa lebih masuk gitu ke merekanya. Kita harus proaktif jangan menunggu merekanya si tim kita ini minta 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 diajarin sesuatu, kita harus proaktif ke merekanya. Karena mungkin kalau di tim tuh di bawahan tuh kan ini suka punya perasaan sungkan ya sama atasan tuh, apalagi kalau misalkan atasannya kelihatannya sibuk banget gitu. Nah, di sini kita harus bisa dibilang bukan meluangkan waktu buat mereka ya, tapi kita mengkhususkan waktu buat mereka. Kita masih ngasih training apa ke mereka gitu. Kita ngasih mungkin
kita kalau misalkan karena kita harusnya ya walaupun kita sibuk harusnya bisa bisa menghususkan waktu buat mereka karena kan kita kan mau tim kita juga jadi orang yang berkualitas sama seperti kita dan pastinya mau untuk menjadi orang yang lebih dari kita. Karena leadership itu sebenarnya dikatakan berhasil ketika kita bisa regenerasi, bahkan si generasi yang selanjutnya kita itu bisa lebih dari kitanya. Nah, lanjut di ini yang ketiga. Terus yang ketiga ini investasi pada hal yang dapat membangun. Jadi ya kita bisa ini juga, kita bisa training yang tadi, terus udah gitu bisa baca buku. Mungkin setelah magister ini mungkin ke tahap doktoral mungkin. Nah, di sini kita harus selalu investasi pada diri kita yang bisa membuat organisasi kita bertumbuh. Kalau misalkan usaha mungkin kita bisa ikut ini bagaimana cara promosi begitu segala macamnya. Kemudian yang keempat ini disiplin. Disiplin maksudnya di sini adalah kita ini kan udah membangun proaktif terus udah gitu juga kita investasi pada hal yang dapat membangun. Ini kita terus disiplin melakukan hal tersebut. Disiplin konsisten karena kembali lagi kepemimpinan itu tumbuh dari hari ke hari bukan dalam sehari. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain Bapak Ibu? Si share screen-nya ini kan ya. Sekarang hukum ketiga. Ya, betul, Pak. Terlihat, di saya terlihat. Oke. Sejauh ini nangkep ya Bapak Ibu ya? Atau ada yang mau ditanyain? Atau mungkin mau sharing gitu ya pengalamannya bagaimana? Mungkin ada pengalaman saya udah melakukan hal ini gitu. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Ini yang keempat ini the law of navigation. Nah, jadi di hukum yang keempat ini dikatakan siapapun bisa menyetir kapal, tetapi dibutuhkan seorang pemimpin untuk memetakan rute perjalanan. Nah, di sini yang tadi kita udah belajar juga. Jadi kita sebagai pemimpin tuh harus punya visi. Kita harus tahu kemana kemana kita nanti akan melangkah gitu. Kan kalau misalkan ini ya, kalau kita misalkan kita jalan-jalan ya, kita jalan-jalan terus udah gitu, misalkan kita nyewa tour guide nih, terus udah gitu misalkan kita udah sewa atau siapapun gitu ya yang mungkin punya acara gitu ya, nggak tahu nih si merekanya nih mau kemana gitu. Pasti kan kita ini juga ya, kita sebel juga gitu ya. Kita udah siap gitu ya, tapi nggak tahu mau kemana gitu. Kan itu bahaya ya. Itu apa namanya, buang-buang waktu bisa dibilang gitu. Nah, di sini kita sebagai leader, sebagai pemimpin itu harus tahu kita mau kemana. Kita harus bisa mengarahkan tim kita harus bisa mengarahkan organisasi kita ini mana gitu nantinya. Karena kalau misalkan kita nih, kita misalkan bekerja di perusahaan, kita misalkan pastinya kan ada owner ya, ada owner. Misalkan ownernya kita nggak tahu gitu ya, nggak pernah si owner ini nggak pernah cerita gitu ya, nggak pernah membagikan visi. Kita kan pasti sebagai karyawan ini perusahaan gimana ya kelanjutannya, pasti kan ada mungkin perasaan khawatir juga ya, ini pasti kalau misalkan begini bahaya ya, perusahaan kan berarti bisa kemungkinan besar nggak bertumbuh kan, nanti pasti kan pengaruhnya kan ke omset, ke laba bersih, terus udah gitu nanti gimana ya kenaikan kenaikan misalkan kalau ini kan kita sebagai karyawan kenakan gajinya gimana gitu kan, kalau misalkan perusahaan stuck kan pasti kemungkinan besar
si kenaikan gaji mungkin itu juga kan pasti akan mandet ya. Terus udah gitu karir juga gimana. Nah, beda kalau misalkan seandainya si si owner-nya, si pemimpinnya itu punya visi. Terus udah gitu juga kita bisa bisa lihat juga gitu ya, berbuah gitu ya. Si program-programnya berjalan mungkin bikin bisnis unit baru gitu. Kita kan jadi ini juga ya punya punya perasaan yang tenang juga gitu ya. Terus udah gitu juga jenjang karirnya karena perusahaannya banyak yang baru gitu ya, PT-PT baru. Jenjang karirnya kan jadi semakin banyak. Kita enak-enak itu apa namanya nggak punya perasaan khawatir gitu ya di kerja di perusahaan itu. Nah, jadi kita harus punya punya visi bisa mengarahkan tim kita, bisa mengarahkan karyawan kita. Terus udah gitu di sini kita belajar terdapat 10 langkah yang dapat dilakukan dalam membantu mencapai tujuan. Nah, yang pertama kan lihat akhirnya sebelum mulai. Jadi kita harus punya visi dulu. Terus yang kedua ini buat peta perjalanan serinci mungkin. Nah, berarti ini bisa dikatakan ini kita harus punya program-program yang jelas untuk bisa mencapai visi tersebut. Nah, kalau misalkan ini yang kembali lagi yang misalkan kita mau laba bersih mungkin meningkat 10%, 20%. Nah, itu kita harus rinci tuh bagaimana caranya. Mungkin yang tadi misalkan kita bisa nyewa mungkin Nielsen gitu ya buat buat melihat sebenarnya yang udah kita masukin ke customer gitu itu misalkan kita bisa misalkan per customer itu misalkan 2 karton ya misalkan kita masukin. Tapi setelah kita ada program misalkan kita beli data Nielsen misalkan. Kita setelah dibeli, oh ternyata kita harusnya bisa bisa 3 loh, bisa 3 karton, bahkan mungkin 4 karton bisa masuk ke customer gitu. Nah, di situ kita bisa bisa memperbaiki gitu. Jadi sebenarnya program ini sangat penting ya, misi ini sangat penting gitu. Bagaimana cara kita bisa mencapai visi tersebut. Kita harus rinciin programnya sedetail mungkin. Terus udah gitu yang ketiga, tentukan sumber daya apa saja yang diperlukan. Nah, di sini kalau misalkan ini kita harus memilih orang-orang itu yang pas itu di posisi yang mana. Di sini kita jangan sampai salah menempatkan orang karena kan pasti kan si orang-orang itu kan punya keahliannya mungkin beda-beda ya. Nah, di sini kita sebagai pemimpin harus bisa melihat si kemampuannya mereka. Makanya kita harus bangun hubungan sama mereka. Gimana caranya kita bisa tahu si kemampuannya mereka kalau kita nggak pernah berhubungan sama mereka. Kita jadi harus sering jalan sama mereka gitu ya. Terus dari gitu sering ngobrol, sering sharing. Dari situ kita bisa tahu kemampuan-kemampuannya mereka. Jadi kita bisa menempatkan orang tuh di posisi yang tepat gitu. Nah, yang keempat, antisipasi halangan. Antisipasi halangan tuh lebih ke ini ya, lebih ke risk management. Jadi di sini kita harus metain. Jadi misalkan kita punya misi apa, punya program apa. Nah, di sini kita kalkulasiin ininya si risikonya. Terus udah gitu dari situ kita buatlah si cara mencegahnya bagaimana hal tersebut gitu. Nah, misalkan contohnya di sini kan saya ini sharing kan saya di risk management juga. Nah, di sini di perusahaan ini jadi kan di sini kan produksi ini ya, produksi inilah maksudnya manufaktur gitu ya. Nah, di sini kan di manufaktur itu kan ada kayak produksi, ada PPIC, ada segala macam divisi gitu ya, teknik, terus udah gitu ada yang lainnya begitu. Nah, di sini kan pastinya kalau misalkan sebagai produsen, nah di sini di manufakturnya ya, di pabriknya bukan di marketingnya, itu pasti punya visi si produksinya harus capai berapa. Target produksinya berapa. Nah, di sini bagaimana caranya mengantisipasi halangan-halangan ya? Berarti kan kalau misalkan di pabrik ya, itu halangannya apa? Halangannya berarti si
si mesinnya bermasalah. Kalau mesinnya bermasalah tuh bisa dikatakan downtime. Downtime-nya mungkin tinggi gitu. Nah, terus udah gitu si ini juga ada potensi kan kalau misalkan di pabrik itu kecelakaan kerja. Nah, di sini kita kita ini petain dulu si itunya, si risiko-risikonya. Kalau misalkan kecelakaan, kan tadi kita udah iniin ada risiko ketika berproses itu terjadi kecelakaan kerja. Nah, di sini kita bisa setelah kita tahu risikonya kita bisa antisipasi nih. Bagaimana caranya? Berarti kita harus buat ya contohnya kontrolnya tuh misalkan bikin instruksi kerja harus pakai alat pelindung diri begitu. Terus udah gitu juga kita pastinya harus sosialisasi terus ke orang itu gitu, harus pakai APD. Mungkin sekali-kali juga kita harus sidak gitu ya, apakah instruksi kerja yang udah terimplementasi itu udah berjalan atau belum gitu. Kita bisa dibilang evaluasi risiko ketika berjalan. Jadi agar si targetnya itu tercapai. Tujuannya tuh sebenarnya. Nah, terus udah gitu yang kelima, cari saran bijak dari mereka yang sudah berpengalaman. Di sini lebih ke ya mungkin pastinya kan kita memang misalkan udah di atas tapi kan kita pasti punya atasan lagi kan. Di sini kita misalkan ada mau buat apa gitu, kita bisa konsultasi ke mereka apakah program yang udah kita buat ini bisa gitu mencapai visi tersebut. Tentunya cari saran yang bijak ya. Ya berarti kan atasan mungkin ya. Atau mungkin rekan kerja kita mungkin. Nah, terus udah gitu, di sini yang keenam ini jangan potong jalan. Mungkin mungkin kita secara pemikiran ya, mungkin ada cara yang lebih cepat. Cuman kan pasti ya di setiap cara itu ada risikonya. Nah, risikonya itu sebenarnya lebih ke kalau misalkan memang kita punya misalkan setelah kita menjalankan program gitu ya. Nah, si programnya ini ternyata kurang efektif untuk mencapai visi tersebut. Nah, nggak apa-apa kalau misalkan memang mau ganti program, cuman kita harus timbang dulu si risikonya. Jangan sampai risiko yang program yang kita mau jalanin yang baru itu, risikonya lebih besar dari yang sekarang gitu. Jadi kita harus metain dulu risiko-risikonya. Nah, terus lanjut. Nah, di sini yang ketujuh ini kumpulkan personel yang tepat ini lebih ke yang tadi yang sumber daya manusia itu ya. Jadi kita harus kita harus tempatin si orang itu di posisi yang tepat. Yang ke-8 ini pantau kemajuan ini lebih ke evaluasi setiap prosesnya. Nah, apakah sudah berjalan sesuai dengan jalurnya gitu untuk mencapai visi gitu atau kita melenceng. Di sini kita harus evaluasi. Nah, terus sudah gitu lanjut yang ke-9. Nah, di sini yang tadi ya, yang kalau seandainya program itu kurang efektif, nah ini nggak apa-apa ya, kita merubah rencana, asalkan kita udah timbang risikonya. Yang ke-10, ini letakkan keyakinan kita di kertas. Jadi maksudnya, ini sederhananya tuh kita tulis di atas kertas gitu. Jadi kita bisa si visinya tuh selalu diingat dan kita sesuai programnya juga sudah gitu kita bisa jalani dengan sesuai dengan program yang udah kita tentuin, udah kita tetapkan. Nah, lanjut. Yang ini the law of E.F. Hutton. Jadi untuk yang hukum kelima ini dikatakan ketika kita bicara dan semua orang diam untuk mendengarkan itu tanda kita seorang pemimpin. Nah, jadi di sini itu makanya kita ini perlu membangun hubungan sama tim kita perlu bangun hubungan sama rekan kerja kita, ya sebenarnya ini. Jadi, kan kalau misalkan kita sebagai bawahan gitu ya, terus udah gitu atasan kita galak banget gitu ya. Nah, terus udah gitu pasti kan kita punya perasaan, kalau misalkan orang itu ngomong kayak apa sih gitu ya, kayak udah sebel duluan gitu, udah nggak dengerin duluan gitu ya. Kita juga udah malas duluan ya, tapi kalau misalkan kita punya hubungan yang baik sama mereka,
Nah, ini pasti mereka mendengarkan kita ketika kita berbicara gitu. Nah, mereka juga mendengarkan, pasti mereka juga menangkap apa yang udah kita sampaikan. Bisa dikatakan visi yang kita udah tetapkan, pasti mereka adopsi ini juga apa namanya, menjalankan juga gitu satu visi sama kita. Nah, lanjut, jika kita minta orang mengerti bahwa kitalah pemimpinnya, maka kita bukanlah pemimpinnya. Nah, di sini tahap yang menurut saya tuh udah parah banget gitu ya, kesannya kayak maksa banget gitu ya. Memang punya jabatan, tapi kalau misalkan udah berkata kayak gitu ya, harus ngikut gua pokoknya. Nah, itu udah bukan pemimpin gitu kalau kata kata hukum ini, kata John C. Maxwell ini. Karena pemimpin itu sekali lagi tuh si namanya, si bertumbuh tuh pemimpin itu bisa dilihat orang tuh ya berproses gitu, nggak bisa tiba-tiba maksain orang untuk mengikuti gitu ya. Nah, kita lanjut. Mapu ini sampai jam berapa ya, Bu ya? Takut kelamaan. Sampai jam 9 ya? Silakan aja Pak Richard disesuaikan. Sekalian kalau Oh, ada pertanyaan atau diskusi dari rekan-rekan sekelas silakan ya. oh iya iya, heeh. Nanti paling setengah jam sisanya kita ini ya, kita sharing ini aja ya. Kita tanya jawab atau gimana ya. Ya boleh Pak Richard ya. Iya, heeh. Nah, lanjut yang hukum ke-6 ya, ini the law of solid ground. Ini lebih ke si tim kita ini, si kualitas pemimpin ini yang dipercaya orang tuh apa aja sih sebenarnya? Yang pertama, pastinya harus punya kompetensi, selalu bisa diandalkan. Terus udah gitu juga apa namanya, punya koneksi gitu ya. Maksudnya lebih ke bisa bangun hubungan sama tim, bisa bangun hubungan sama karyawan. Terus udah gitu yang ketiga, punya karakter yang baik. Nah, di sini sebenarnya hal yang menurut saya hal yang paling penting yang harus kita miliki itu adalah punya karakter yang bagus. Maksudnya karakter yang bagus tuh kayak gimana? Kalau misalkan memang kita salah, kita harus akuin kesalahan kita. Jangan kita malah ngotot kita nggak salah gitu. Itu kalau kalau kayak saya pribadi ya, kayak kalau ada orang yang kayak gitu ya, itu udah berpikir, oh ini orang kok kayak gini gitu ya, negatif lah bisa dibilang gitu ya. Nah, terus udah gitu juga menempatkan yang terbaik untuk orang lain dan organisasi yang tadi itu yang melayani itu ya. Dan yang paling pentingnya juga itu harus konsisten melakukan hal tersebut. Jadi yang di sini konsisten is the key gitu ya. Nah, kita gimana caranya? Pastinya kan kita misalkan ini ya atasan, pastinya kan kita sebagai atasan pengen dipercaya gitu ya. Jangan kita ngomong apa mereka mereka kemana gitu ya. Kita pengen kan pastinya sebagai leader kan dipercaya. Nah, di sini kita harus terus melakukan yang terbaik itu konsisten. Jangan hari ini kita misalkan kita mood-nya baik, tapi besok mood-nya udah nggak karuan gitu ya. Mungkin cuma disenggol dikit udah dibacok duluan gitu ya, udah marah duluan gitu ya. Nah, di sini kita harus konsisten menjaga karakter yang baik itu, mood yang baik itu. Nah, di sini memang susah ya, apalagi mungkin kita baru mulai gitu ya, membangun konsisten ini sangat susah, apalagi mood gitu ya. Kalau mungkin kita di rumah ada masalah gitu di jalan, kalau misalkan di Jakarta, ya kan saya di Jakarta, ini macetnya tuh luar biasa gitu ya, mood juga udah nggak enak duluan gitu sebenarnya. Nah, di sini kita coba belajar bertahap, belajar yang penting itu mau belajar kita untuk sabar. Sebenarnya hal yang sangat dibutuhkan ya sebagai ini ya untuk ini ya sangat dibutuhkan bawahan itu punya atasan tuh sabar sebenarnya. Punya atasan sabar terus baik itu idola banget gitu. Saya punya atasan sekarang ya. Saya punya atasan tuh baik banget.
sudah gitu juga sabar banget, terus udah gitu sangat sangat percaya lagi sama saya. Nah itu sangat idaman gitu. Nah di situ kalau misalkan kita konsisten itu, kita pasti dibilang ini apa namanya, mereka punya pemikiran gitu, pasti, bagus banget itu leader leader yang patut diikuti gitu, patut dicontoh gitu. Ya apa namanya, pengen jadi orang kayak gitulah, bisa dibilang gitu. Nah sini kalau kita mau pengen dipercaya gitu ya, kita harus konsisten melakukan hal-hal baik itu. Jangan mut-mutan, jangan yang kembali lagi yang tadi, minggu ini bagus, minggu ke depannya kita nggak bisa diandalkan. Itu jangan. Makanya kita kalau mau bisa selalu bisa diandalkan, kita harus upgrade diri kita terus. Nah, kalau di internal audit ini kan, di internal audit ini yang saya kerjakan, itu kan kerjanya tuh per project ya. Terus udah gitu, biasanya tuh project-nya tuh beda-beda. Mungkin Bapak Ibu juga ada ya yang kerjanya per project, terus udah gitu juga kerjanya beda-beda. Nah, kan saya kan di sini tuh baru 4 tahun di OT ini. Nah, ada beberapa yang pastinya karena baru 4 tahun, itu ada misalkan tolong audit ini. Nah, pasti ada yang belum tahu gitu sebelumnya gitu, prosesnya gimana gitu. Cuman, nah di sini kalau belum tahu berarti kan harus belajar kan, harus belajar. Nah, sini kita akan yang tadi kita sebelumnya udah pelajarin sebagai leader tuh harus proaktif. Kita harus belajar duluan gitu dibanding sama yang lain gitu. Kita cepat-cepat belajar biar kita tuh bisa bisa berbagi sama mereka. Nah, di sini kan kita yang kualitas pemimpin yang pertama bisa terpenuhi tuh, selalu bisa diandalkan gitu. Kita harus bisa dibilang jadikan belajar itu sebagai hobi kita. Jadikan baca buku itu sebagai hobi kita. Nanti pasti akan bermanfaat. Lanjut yang hukum yang ke-7, ini the law of respect. Jadi untuk yang hukum the law of respect ini, orang itu mengikuti pemimpin yang dianggap lebih baik daripada diri mereka sendiri. Nah ini, jadi kalau misalkan kita levelnya 10 gitu, terus udah gitu mungkin ada bawahan kita yang levelnya 11, pasti kan orang itu kayak males banget gitu ya, gue ngikutin lu yang sebenarnya lu nggak punya kemampuan apa-apa gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi di diri kita gitu. Karena di sini kita belajar hukum ini, orang itu mengikuti pemimpin yang dianggap lebih baik. Kalau misalkan kita mau diikuti, kita sebagai leader itu ya harus punya kemampuan lebih dari mereka. Bukan bukan kita menjatuhkan mereka ya, tapi kita yang harus upgrade diri gitu. Kita yang harus upgrade diri biar si orang ini tuh bisa kita bangun juga gitu. Bisa aja jabatannya lebih tinggi walaupun levelnya di di bawah gitu ya. Karena ya baik lagi ya, ada yang namanya kemurahan hati. Oh ininya mah kemurahan hati Tuhan gitu ya, ngasih ngasih jabatan gitu ya. Bisa aja mungkin ada sesuatu, mungkin karakternya bagus cuman kompetensinya kurang, bisa jadi seperti itu. Ada juga terjadilah di ini di pasti di ini di perusahaan ada. Nah, terus bagaimana cara kita mendapatkan rasa hormat nih? Di sini yang pertama, pastinya kita harus menghormati orang lain juga. Kalau misalkan kita nggak menghormati orang lain, ya balik lagi nanti kita juga nggak akan dihormati gitu. Kalau misalkan kita selalu merendahkan orang, nah di sini kita juga pasti nanti akan direndahkan. Kalau misalkan di ini ya kita sebagai atasnya sih nggak akan direndahkan secara langsung ya. Nah, nanti mungkin ya di belakang gitu. Di sini kalau misalkan kita mau dihormati harus hormati juga orang lain. Nah, terus sudah gitu, yang kedua berani mengambil keputusan. Nah, di sini kita nggak semata-mata ini sih, nggak semata-mata kita berani, misalkan ada peluang ini kita langsung nih ke sana gitu ya, buat ambil gitu. Nah, enggak. Tapi kita harus mempertimbangkan juga si itunya, harus dihitung-hitung dulu lah gitu. Jangan kita cuman buta mata gitu ya, langsung ambil aja keputusan.
Nah, terus udah gitu yang ketiga sukses. Yang sukses ini bisa kalau misalkan di divisi kita sukses jalanin project gitu. Terus udah gitu kalau misalkan di perusahaan kita bisa membuat si laba bersihnya bertumbuh. Nah, di sini kita pasti dihormati ketika kita udah sukses. Karena di berarti si tim kita ini udah melihat gitu, kita punya punya kemampuan, kita bisa bisa diandalkan. Di situ kita pasti dapat si hormatnya itu. Nah, terus udah gitu juga yang keempat, kita harus konsisten. Terus yang kelima, memberikan nilai tambah untuk orang lain. Kalau kita misalkan kita nih, kita misalkan diajarin gitu ya, kita diajarin sama seseorang, terus udah gitu kita juga bahkan sampai kita punya dipromosiin gitu ya, pasti kita bakal berterima kasih banget kan sama orang itu kan, kita pasti menghormati banget mereka kan, nggak akan kurang kurang aja lah kasarnya mah gitu sama mereka, sama orang itu ya yang udah kita diajarin gitu ya. Nah, di sini terus yang keenam, kemampuan memimpin orang secara efektif. Ya, kemampuan memimpin orang secara efektif yang kembali lagi yang tadi yang sebelumnya. Nah, di sini kalau misalkan kita ada project nih, misalkan kita sebagai masih di kita misalkan bawahan. Project kita misalkan sukses nih. Pasti kan di sini bakal ini juga Bapak Ibu, pasti si bawahan itu punya rasa bangga juga gitu kan ke karena udah menyelesaikan projeknya gitu. Terus udah gitu yang ngelit siapa? Oh, yang ngelit orang A misalkan. Pasti ini, pasti kita berpikir kan, kita pasti berpikir, "Oh, si orang ini hebat ya, atasan ini hebat," gitu ya, udah bisa menyelesaikan project itu. Mungkin di waktu berproses gitu ya, sangat sangat sulit gitu ya untuk menyelesaikan project itu, banyak banyak banget ininya sih kendalanya, tapi si atasan bisa bisa menanggulangi itu gitu, punya punya banyak pemikiran bagaimana bisa sukses gitu si project ini. Kalau misalkan di sini ya, di audit ini biasa di permasalahan kita tuh yang pertama kan kalau kalau audit kan pasti kan kan kita kan ngecekin kerjaan orang ya, pekerjaan orang. Nah, di sini biasanya kita hambatannya si orang yang mau diauditnya gitu. Si misalkan lama ngasih datanya, terus udah gitu juga mungkin ada sebelnya juga gitu ya sama audit gitu ya. Nah, ini orang nyusahin gua aja gitu ya, lagi sibuk banget mungkin tutupan ya kalau misalkan accounting ya, tutupan tapi tiba-tiba audit masuk gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan kita sebagai leader ya gimana caranya biar data itu tetap tetap dapat gitu ya, cepat gitu ya, nggak mengganggu deadline, nggak mengganggu project kita bisa selesai sesuai dengan deadline. Itu banyak cara yang bisa kita lakuin gitu ya. Nah ya, jadi kita sebagai leader harus punya solusi dari segala ketika ada masalah-masalah gitu, biar kita bisa menyelesaikan proyek itu dengan sukses dan nanti si bawahan juga ini, apa namanya, bisa bangga juga gitu sama 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 atasannya, sama merekanya juga. Jadi si bawahan ini punya punya motivasi yang lebih gitu, punya motivasi yang jadi meningkat gitu. Jadi lebih semangat gitu kerjanya kalau misalkan proyek sukses gitu. Terus udah gitu jangan lupa untuk apresiasi juga tim kita. Nah, lanjut hukum yang ke-8, hukum intuisi ya Bapak Ibu. Ini hukum yang menurut saya yang sangat sulit ya intuisi ini karena sebenarnya ini kan kalau misalkan kita baca ya, jadi di sini di hukum ini tuh bisa melihat sinyal yang luput dari perhatian orang lain. Nah, di sini sebenarnya bagaimana kita tuh punya intuisi terhadap apa yang kita kerjain. Nah, di sini kita harus berarti ya caranya gimana ya? Caranya bisa kita punya lebih ke ini sih, lebih harus punya banyak pengalaman sih di kalau misalkan kita mau punya intuisi ini. Jadi kita harus ya kembali lagi harus upgrade diri juga gitu ya biar kita bisa membaca
membaca situasi yang orang lain tuh nggak bisa lihat gitu. Nah, di sini kalau misalkan di divisi saya sangat penting sebenarnya intuisi ini, karena misalkan kita ada project misalkan compliance SOP gitu ya. Setelah kita masuk dari sini, oh ini ada, kalau misalkan kita yang belum berpengalaman pasti kemungkinan besar itu ketika kita masuk itu mungkin ya ngeceknya sesuai SOP aja gitu ya. Di SOP kan udah jelas kan kalau misalkan harus ngelakuin ini gitu si divisi itu ngelakuin apa begitu. Nah, kalau misalkan kita berpengalaman, kemungkinan besar si intuisi misalkan, oh ini kayaknya ada kemungkinan ini ada fraud deh. Nah, di situ kalau misalkan kita berpengalaman tuh ada ada intuisi intuisi gitu. Jadi kita bisa melihat sesuatu sesuatu tuh yang orang belum yang nggak bisa lihat gitu. Nah, di sini kan kalau misalkan kalau kayak fraud gitu kan pastinya kan sangat ditutupin banget ya. Biar si fraud-nya kan nggak terbuka gitu ya. Nggak ketahuan gitu. Nah, di sini kita harus punya si intuisi itu gitu. Bisa kalau misalkan di kalangan auditor biasa ininya disebutnya sense-nya gitu. Sense-nya harus kuat di sini. Ya di sini di hukum intuisi ini ya gimana caranya kita bisa membangun intuisi ya dengan cara harus punya pengalaman gitu, harus banyak pengalaman bisa dibilang gitu. Harus 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 banyak banyak baca, banyak belajar gitu. Banyak ini juga banyak banyak sharing sama sama mungkin atasan orang yang lebih pintar dari kita. Nah, di situ kita bisa nanti lama-kelamaan intuisi kita tuh terbangun. Sense kita tuh terbangun gitu. Kita bisa melihat itu. Nah, terus ini membaca dan merasakan yang tadi itu misalkan orang gitu ya. Orangnya misalkan kalau misalkan ini ya, kalau misalkan kita sering banget gitu ya berinteraksi sama orang. Terus udah gitu mungkin ada suatu saat orang itu misalkan muji kita gitu. Mungkin kita kalau misalkan udah pengalaman banget gitu ya, kita bisa merasakan orang ini sebenarnya tulus atau enggak. Nah, itu di situ kita ya kalau misalkan ini ya intuisinya di situ kalau orang. Kalau misalkan peluang itu bisa melihat peluang yang mungkin orang lain belum belum bisa lihat. Di sini peluang ini sangat ini ya sangat dibutuhkan apalagi sebagai seorang pengusaha gitu ya. Nah, di sini kemudian lingkungan, terus itu gitu lingkungan, terus udah gitu waktu, terus motif, masa depan, penempatan orang, proses. Nah, di sini kita bisa intuisinya berbagai macam gitu, kita bisa punya gitu ya. Yang penting kita terus berlatih, nanti kita bisa dapat intuisi tersebut. Bisa punya, bisa 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 melihat gitu orang yang orang nggak lihat. Terus lanjut hukum yang ke-9, the law of magnetism. Jadi hukum yang ini tuh kepribadian kita menentukan siapa yang kita tarik. Nah, di sini kalau misalkan kalau misalkan kita pengen punya tim yang bagus, punya orang yang berkualitas, nah di sini ya kita harus berkualitas lagi. Sebenarnya hukum ini tuh selalu nyambung sama hukum sebelumnya. Jadi kayak kesannya tuh muter-muter ya. Ya di sini kita ya kalau misalkan kita mau yang bagus ya kita harus bagus dulu gitu ya. Kepribadian kita menentukan siapa yang kita tarik. Lanjut, di sini apakah kita ingin sumber daya manusia yang kita miliki yang memiliki kinerja yang baik? Jika ya, maka kita juga harus memiliki kinerja yang baik. Nah, jadi kalau ya pengen punya tim yang kinerja baik ya kita juga harus punya kinerja baik. Kita harus punya KPI yang bagus. Terus sudah gitu, kelompok orang yang terpimpin akan menjadi perpanjangan kepribadian pemimpin mereka. Di sini nanti akan mengikuti kepemimpinan kita gitu, akan mengikuti apa yang udah kita ajarkan gitu. Lanjut, yang hukum ke-10 ya Bapak Ibu, ini hukum yang terakhir, the law of connection. Nah, jadi ini di hukum ini mengajarkan kita sentuh hati seseorang sebelum minta mereka bertindak. Jadi kita harus bangun hubungan dulu sama mereka sebelum kita tuh sebenarnya meminta mereka melakukan sesuatu. Karena kalau misalkan kita udah menyentuh hati mereka, udah punya koneksi yang kuat sama mereka, mereka tuh pasti
melakukan yang kita minta tolong gitu ya, melakukan yang terbaik gitu, bahkan melebihi ekspektasi kita mungkin. Di sini kan sangat 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 pastinya kan kita pengen banget gitu ya punya tim yang kayak gitu, bahkan melebihi apa yang kita ekspektasiin gitu ya, apa yang kita minta dan itu hal itu positif. Nah, di sini hubungan kuat memengaruhi loyalitas dan etos kerja. Nah, di sini kalau misalkan kita udah punya hubungan yang kuat gitu ya sama tim, pasti loyalitasnya terjamin. Karena pasti kita juga pengen punya atasan yang baik gitu ya. Kalau kita punya atasan yang baik, terus udah gitu enak gitu ya, diajak diajak diskusi segala macam. Nah, kita kan pasti betah ya di perusahaan itu ya. Kita pasti betah dan misalkan ada tawaran yang mungkin 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 benefitnya lebih lebih gitu ya. Nah, itu kemungkinan besar ya tetap tetap di perusahaan yang kita gitu, tetap di divisinya kita karena pasti ada orang itu kan kalau misalkan mau keluar gitu kan ada pemikiran, "Gimana ya nanti di perusahaan lain, apa bisa bisa mengikuti budayanya nggak ya?" Pasti ada pemikiran yang kayak gitu. Nah, situ kalau misalkan kita punya hubungan yang kuat banget ya, kemungkinan sih nggak akan nggak akan ini ya, nggak akan keluar gitu, loyal sama perusahaan. Nah, kalau misalkan nggak loyal kan sebenarnya kalau nggak loyal kan ini juga ya, nah nanti dampaknya ke kita juga ya, misalkan kita rekrut orang baru, kita harus ngajarin lagi dari awal, itu kan capek banget. Jadi, daripada kita nyari orang baru, ya lebih baik kita memperkuat hubungan kita sama tim kita, sama karyawan kita. Harus ya kalau misalkan mau loyal berarti kita harus sangat sangat memberi mereka yang terbaik gitu ya. Misalkan kalau misalkan jadi kita punya usaha mungkin dikasih bonus gitu ya, terus gitu bangun hubungan. Kalau udah kayak gitu kan udah enak banget itu, ngapain lagi resign gitu ya, pertanyaannya kan gitu ya. Nyari apa lagi di luar sana? Terus udah gitu juga kan pasti ada pemikiran ada pemikiran, "Gimana ya nanti ya?" Apalagi kalau misalkan udah suami istri gitu ya, udah berumah tangga, pasti punya pemikiran, "Ini nanti gimana ya status kerjanya ya nanti, apakah dikontrak, terus udah gitu kontraknya nanti gimana, apakah ada kemungkinan kemungkinan jadi karyawan tetap." Nah, di situ nih kan orang jadi banyak ini ya, jadi banyak pertimbangan dan di situ nanti pasti orang tuh balik lagi. Kayak saya kayak saya ini sangat sangat ini ya, sangat kenapa sampai sekarang mungkin Bapak Ibu juga tahu ya di OT ini sangat keras gitu ya, sangat keras. Cuman kenapa sampai sekarang bertahan, ya karena baik lagi ya, karena ya kalau di divisi saya tuh atasannya ber berkualitas yang pertama, terus udah gitu juga sangat membangun hubungan sama tim, ini apa namanya, ini juga bahkan sampai atasan saya tuh misalkan ini ya, makan keluar bareng, sampai dibayarin juga bahkan sampai segitunya loh. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ngapain juga ya buang-buang duit ya. Cuman itulah salah satu pelayanannya gitu, pelayanan beliau gitu. Sangat sangat baik gitu. Terus udah gitu juga, ya kalau misalkan kita punya perusahaan, ya mungkin kita kalau misalkan di sini tuh dapat benefit-nya tuh dapat dapat mobil gitu, udah level manajer di situ, karena karena itu sebenarnya yang membuat saya tuh terus bertahan di sini. Nah itu baik lagi kalau misalkan kita punya perusahaan ya ya kalau bisa ya benefit-nya ya inilah, harus bersaing juga gitu biar si karyawannya tuh loyal. Kalau loyal terus begitu punya etos kerja yang berkualitas kan nanti dampaknya ke kita lagi, ke organisasi lagi. Nah terus di sini bagaimana terhubung dengan orang lain? Yang pertama, ya pastinya kita harus terhubung dengan diri sendiri dulu, kita harus tahu dulu kita kayak gimana gitu. Baru kita biar biar baru kita pasti bisa baru kita bisa terhubung sama orang lain. Terus udah gitu berbagi dengan keterbukaan dan ketulusan. Nah, di sini kita juga harus tulus untuk memberi. Kalau kita nggak tulus, pasti orang itu bakal merasakan ketidaktulusan kita, itu pasti. Mungkin Bapak Ibu juga mungkin ada pengalaman gimana ya, kalau misalkan orang nggak tulus sama kita, pasti ada sesuatu yang ininya, kita tuh merasakan mereka tuh kayaknya nggak tulus deh, gitu kan. Terus udah gitu
ya yang terbuka di sini tuh maksudnya lebih ke membuka open discussion lah gitu, bisa bilang gitu. Terbuka untuk pendapat gitu. Di sini kita harus terbuka. Nah, terus gitu-gitu yang ketiga, hidupkan pesan yang akan kita sampaikan. Maksudnya di sini adalah ya ketika kita mau jadi bisa dibilang itu si kita tuh udah melakukan hal tersebut dahulu gitu. Baru kita tuh bisa menggerakkan orang, bisa dibilang kayak gitu. Kita harus misalkan kita nuntut project selesai. Nah, kita harus misalkan gitu ya. Nah, kita harus punya ini dulu, punya pengalaman yang mereka tahu kita ini bisa mengerjakan project tersebut gitu. Nah, di sini masuk dari hidupkan pesan yang akan kita sampaikan. Kita harus sudah melakukan terlebih dahulu gitu. Kita harus bisa jadi contoh dulu gitu ke mereka, biar mereka nih bisa dibilang ya punya punya pemikiran yang kemungkinan besar itu tercapai gitu. Terus udah gitu kenali orang-orang kita yang tadi udah kita belajar, terus udah gitu menjalin komunikasi, berikan diri kita sepenuhnya dan percaya pada orang-orang kita. Mungkin di sini kita kalau misalkan orang baru sih mungkin agak kurang percaya juga ya. Cuman kita di sini harus belajar juga sih, harus belajar bagaimana kita percaya ya bagaimana cara kita bisa percaya, kita harus harus mendampingi mereka. Kita harus mendampingi mereka ya sampai mereka tuh ya kita mungkin minta tolong mereka kerjain dulu, terus udah gitu kita cek dan itu benar, ya setelah misalkan mereka sudah sampai tahap benar ya kita harus belajar percaya ke mereka. Tapi percaya ini maksudnya bukan dilepas mata-mata dilepas sih, tapi kita tetap harus monitor juga. Cuman ya kita harus percaya sama mereka biar mereka juga percaya diri gitu, percaya diri. Terus udah gitu juga bisa dibilang mereka ini mem- mereka ini mereka ini menganggap kita ini mereka menganggap kita ini percaya, mereka juga menganggap ya mereka bisa gitu. Terus udah gitu yang ke-7, bagikan bagaimana pesan tersebut telah menyentuh kita. Nah, di sini tuh lebih ke sharing pengalaman sih, sharing pengalaman. Mungkin kalau misalkan kita di divisi kita sharing ya bagaimana kita mungkin kalau misalkan ini kita ada di atas kan bisa kita misalkan kita udah misalkan project ini terus udah gitu KPI kita selalu bagus, kita ya di situ kita bisa ini loh bisa punya nanti ada keuntungannya buat kita ya berarti kita bisa mungkin naik 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 gaji gitu ya, naik gaji sampai mungkin 10% gitu. Terus udah gitu juga kita bisa bisa naik jabatan di situ, maksudnya yang nomor 7 itu. Nah, di situ kemudian terakhir memberikan arahan dan harapan. Nah, di sini kita kalau misalkan ini misalkan yang project gitu ya, terus udah gitu misalkan kita punya usaha, kita harus kasih arahan yang jelas. Jangan jangan yang tadi yang ada kita belajar jangan bodoh amat jadi atasan gitu. Harus kasih arahan juga ke mereka. Biar sebenarnya tujuannya ya biar mereka tahu sebenarnya kita maunya apa sih gitu. Terus udah gitu juga berikan harapan, maksudnya di sini yang pertama kan kita ya harapan tuh ya kita kasih apa ya namanya? Ya kita kasih nanti akan terjadi apa gitu yang positif begitu. Itu harapan. Oke, sampai sini sharing dari saya. Mungkin selanjutnya ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau mau sharing gitu ya pengalaman pribadi bagaimana? Ya, silakan dari kelas. Mungkin ada pertanyaan mengenai ini ya perusahaan atau kepemimpinan, silakan boleh. Yang pertama ada 2 ya. Yang pertama Julianto, yang kedua Rizkia, yang 3 Enjang ya. Berarti Julianto dulu, silakan. Iya. Boleh Pak Jul. Selamat malam Pak Richard.
Ya, Thank you malam buat Pak. sharingnya juga buat materinya di hari ini. Aku mau ajak diskusi aja nih Pak. Untuk Iya. poin yang, tadi kan ada 10 poin yang dijabarkan ya. Aku Mm-mm. tertarik sama poin yang kelima nih. Terus ada satu statement yang disampaikan di PowerPoint juga ya. Iya. Ketika kita bicara semua orang diam untuk mendengarkan, itu tanda kita seorang pemimpin. Tapi Mm. kalau saya bawa diskusi nih Pak Richard, bukannya Iya. tanda diam itu belum tentu selalu baik ya. Terkadang ada juga kita ada rasa segan, ada rasa takut dengan pemimpin, Mm-mm. sehingga tidak bicara dan diam itu terkadang bukan suatu tanda yang bisa dikatakan cukup baik. Bisa jadi kita diam, sebenarnya hati kita nggak setuju, atau kita nggak mau mengikuti pemimpin kita, itu juga bisa Iya. mungkin ya. Nah, gimana nih Pak? Kita diskusi bareng soal itu. Terima Oh iya kasih Pak. ya. Ya, terima kasih Pak Jul untuk pertanyaannya. Di sini kita sharing ya. Jadi maksudnya di sini tuh lebih ke bukannya diam semata-mata ketika diskusi itu diam gitu. Cuman maksudnya lebih ke ketika kita bicara tuh mereka tuh mendengarkan. Maksudnya mendengarkan berarti kan mereka mengikuti terus udah gitu di sini tuh mereka karena mendengarkan, mereka mengikuti, ya pasti nanti di situ akan ada ini diskusi gitu. Ada diskusi di situ. Nanti mungkin ada nggak pendapat yang nggak setuju begitu. Terus udah gitu mengumpulkan pendapatnya bagaimana sebenarnya mungkin ada solusi yang ada pemikiran yang lebih baik di situ. Nah, di sini itu tanda kita seorang pemimpin. Nah, di sini maksudnya itu jadi ya kita ini kan ya kembali lagi ya. Jadi karena ya kalau misalkan takut ya kalau misalkan nah situ kita harus bangun hubungan sih Pak. Kita harus bangun sama mereka biar mereka tuh nggak takut. Di sini tuh maksudnya statementnya itu lebih ke mendengarkan sih. Maksudnya semua orang diam itu semua orang diam untuk mendengarkan. Bukan bukan semata-mata diam gitu. Oke, jadi mungkin dia mendengarkan dan setelah itu ada Mm-mm. diskusi lagi ya Pak ya maksudnya ya. Iya. Mm-mm. Oke, Betul. siap. Oke, terima kasih Pak untuk Ya, jawabannya. sama-sama Pak. Selanjutnya tadi siapa ya Bu ya? Maaf. Berikutnya Ya. Rizkia, ya, silakan Rizkia. Oke, terima kasih Pak Richard sebelumnya untuk sharingnya ya. Ya, Pak. Dari saya, Pak Richard, saya ingin tanya mungkin dari pengalaman gitu ya, atau mungkin dari observasi di pekerjaannya Pak Richard gitu. Kalau atasan kan kita lihat pekerjaannya sibuk gitu ya, maksudnya Iya. kerjaannya banyak. Tentu juga kan ada momen di mana atasan atau mungkin leader ini akan terjebak sama kesibukannya gitu ya, dengan target atau dengan aktivitas gitu. Nah, saya tadi tertarik dengan yang law of connection gitu ya, gimana kita bangun kedekatan dengan tim. Nah, di tengah-tengah kesibukan, kepadatan pekerjaan, mungkin dari Pak Richard ada pengalaman gimana caranya supaya tetap bisa kesibukannya juga jalan, tapi juga tidak kita lupakan untuk bisa bangun koneksi ataupun kedekatan sama tim. Nah, mungkin ada saran atau mungkin pengalaman dari Pak Richard. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Nah, di sini saya ada pengalaman kan memang ya pasti kan atasan kan ya sibuk ya terus udah gitu ya mungkin ya karena ini nggak kepikiran hal yang lain gitu ya boro-boro gitu ya mau bangun hubungan sama tim gitu ya. Nah di sini saya ada satu cara lagi yang tadi kan yang pertama itu kan yang setiap hari Jumat ya yang istirahat makan siang itu saya biasa sama tim itu keluar ya, ke mall atau kemana di situ bangun hubungan. Nah yang kedua kita bisa kalau di sini tuh ada di ruangan internal audit sini itu ada ruang meeting internal. Nah di situ biasa saya tuh suka ngajak tim saya tuh bareng-bareng bekerja gitu di situ. Dan di situ ya tapi sebenarnya harus ini juga sih harus bijak juga jangan kita terlalu nanti kalau misalkan di sana kita ngobrol terus gitu ya. Ya kali-kali kita inilah di situ kan karena kita bareng-bareng sama mereka ya mungkin kita ada pastinya kan ada ini ada ngomong apa gitu. Di situ kita bisa bangun hubungan sih di situ. Salah satu caranya kita kerja bareng sama mereka. Begitu, Pak. Oke, jadi sambil kerja bareng tuh maksudnya biasa sekali ada momen diskusi mungkin ya, sambil ada sedikit obrolan kecil mungkinnya di situ ya Pak Richard ya. Iya, betul.
Nah, Ya. kerja bareng maksudnya tuh kita mungkin kerjanya beda ya. Kita mungkin kerjanya ada sesuatu yang beda. Cuman maksudnya kita bareng-bareng kumpul di situ untuk bekerja gitu. Di situ memang memang unik sih. Nggak tahu deh di tempat lain gimana ya. Suka ada ini nggak ya? Ada yang kayak gitu misalkan atasannya suka ngajak ini atau mungkin Bapak Ibu ada pengalaman pernah ngajak kerja bareng gitu di ruang meeting. Kalau di saya sih memang sebenarnya kan tempat kerjanya bukan yang ada beberapa kantor yang dibebasin gitu ya tempat duduknya gitu kan. Jadi kita satu tim tuh udah satu blok gitu. Biarpun ada sekatnya gitu kan. Tapi memang pengalaman kalau memang kita meeting dan memang di satu ruangan ya satu meja ya akan ada lebih banyak obrolan gitu ya meskipun Iya, kita masing-masing kerja masing-masing. Jadi memang saya juga baru ngeh gitu ya, baru sadar ternyata memang kalau kayak gitu bisa jadi satu cara buat lebih dekat ya sama tim dan kita pun bisa lebih tahu mungkin ada kendala juga ya. Jadi bisa diskusi di situ gitu Pak Richard. Oke iya, deh, makasih ya Pak Richard. iya Pak, sama-sama. Nah itu kan mungkin atasan ada ruangan tersendiri ya. Mungkin nah di Ya situ betul. ya kita bisa keluar lah berbaur sama tim gitu. Jadi di situ juga bisa terbangun hubungan. Jadi kita juga kan sebenarnya mungkin kalau misalkan kan saya ini kan sebenarnya perantau ya. Saya dulu kan kita asal dari Karawang gitu-gitu kuliah di Bandung, kerja di Jakarta. Nah, di situ di Jakarta ini saya sebenarnya belum ada teman sama sekali gitu. Maksudnya di luar pekerjaan tuh belum ada teman sama sekali. Ya udah kalau gitu, maksudnya kan sekarang kan udah sibuk kan, udah mau kemana-mana susah. Paling weekend, weekend kan tapi mungkin Sabtu istirahat, Minggu ibadah gitu ya. Udah susah. Mungkin ya paling temannya teman gereja, cuman teman yang di tempat lain kan nggak ada. Ya udah saya pikir jadiin aja kalau begitu teman kantor sebagai teman gitu, orang kantor sebagai teman, tim saya sebagai teman gitu. Ya nggak ada ruginya juga gitu ya. Malah jadi lebih mempermudah pekerjaan saya juga, mempermudah selesai project gitu. Jadikan teman, jadikan sahabat gitu. Ya saling kalau misalkan apa namanya suka ini juga suka misalkan pulangnya bareng nih, misalkan pulangnya bareng, waktunya sama. Ya kita bisa tawarin juga mungkin tawarin pulang bareng kalau misalkan orangnya ini ya orangnya nggak ada kendaraan begitu. Oke. Segala sesuatu yang baik pasti nanti akan kembali lagi ke kita. Jadi ini kembali lagi ke kita. Baik, terima kasih Pak Richard. Ya sama-sama Pak, terima kasih juga sharingnya. Ya, masih ada ini Pak Richard. Ya Bu, Ya, Enjang, silakan. Oke, selamat malam Pak Richard. Terima kasih atas sharingnya ya Pak. ya malam Pak, sama-sama Pak. Ah, izin tanya Pak, atau sharingnya. Iya, Nah ini semisal ya kita atau Bapak dulu ketika misal kita jadi manajer baru di sebuah perusahaan baru ataupun di perusahaan lama yang kayak Pak Richard dari officer menjadi manajer ya. iya, Nah, kita tuh misal dituntut oleh atasan kita itu untuk cepat gitu dalam menyelesaikan target dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Targetnya lumayan besar gitu ya. Nah, sementara tim kita ini eh, terbiasa dengan ritme yang biasa-biasa aja, targetnya ya mungkin kecil-kecil aja, yang santai-santai aja. Nah, kita untuk mencapai goal dari atasan kita itu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, apa yang harus dilakukan oleh kita eh, agar tim kita itu bisa mengikuti apa tujuan kita gitu. Di sisi lain ada tantangan bahwa tim kita itu misal supervisor kita itu pertama dia udah senior karyawannya gitu dari segi usia. Kemudian di masa kerja dia udah lebih lama daripada kita gitu kan. Nah itu bagaimana tuh kalau semisal menemukan kasus seperti itu Pak? Pandangan iya, Bapak. Terima kasih. ya terima kasih Pak. Ini saya share dari pengalaman pribadi aja ya. Jadi cara saya kalau misalkan ada kayak gitu, nah ini kan sebenarnya saya ini baru baru sekarang ini dituntut kayak gitu. Jadi kan ada pekerjaan yang compliance SOP. Jadi
biasanya SOP yang kita cek ini dalam jangka waktu 12 hari kerja itu 4 SOP. 4 SOP. Nah, sekarang ini dituntut lebih. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, cara untuk merealisasikannya, ya kan memang biasa tim kita ini bekerja ya biasa 12 hari kerja itu 4 SOP gitu. Nah, ini saya cara pertama yang saya lakuin itu saya turun turun langsung gitu, ikut bantu mereka, untuk ikut bantu mereka ngerjain juga. Kalau misalkan di sini tuh ada budaya, kalau boleh share itu ada budaya kalau udah di level manager tuh bukan sebagai auditor lagi, tapi maksudnya auditor itu yang ngecek ke lapangan, tapi ya bisa dibilang sebagai monitor aja gitu, orang yang kasih saran apa yang harus dicek lagi. Nah, ini saya turun langsung ke lapangan untuk ngecekin juga SOP-nya. Jadi saya lagi proses buat jadi contoh buat mereka. Sebenarnya bisa loh ngecekin dalam jangka waktu segitu SOP-nya bertambah gitu. Sebenarnya lebih ke ini sih Pak, lebih ke jadi contoh dulu. Nanti pasti lama-kelamaan mereka menyesuaikan juga. Nah, kalau misalkan kita nggak turun sih, menurut saya itu susah banget sih kalau menuntut mereka untuk berubah, untuk jadi ritmenya cepet. Ya, kitanya harus yang jadi contoh dulu, Pak. Begitu. Oke Pak. Terus kemudian semisal hmm, Bapak pernah nggak menemukan misal, oh ternyata pas begitu turun ke lapangan itu Hmm. bener ya SOP yang banyak itu tuh nggak masuk akal gitu. Tahu pas kita ngerasain jadi bawahan kita itu misalnya ngerasain jadi supervisor itu ternyata yang Hmm. diberikan oleh perusahaan itu ternyata berat juga ya kalau benar-benar dijalankan. Pernah nggak Pak merasakan seperti itu Pak? Lalu solusinya seperti apa Hmm. kalau misalnya pernah ya? Untuk tetap memotivasi timnya gitu. Hmm. Kalau sejauh ini sih saya belum belum pernah ya, karena sebenarnya kalau misalkan gini, misalkan kerjanya kan udah ini kan targetnya tuh udah parah banget gitu ya. Nah, itu biasanya sih saya ngajuin ke atasan buat perpanjang deadline sih. Biasanya kalau di kita tuh kayak gitu. Jadi kita manajer tuh ngajuin perpanjangan, ya alasannya dirinciin. Nah, di situ sebenarnya nggak bisa dibilang, ya kita ini juga sih, kita ya info juga ke atasan gitu. Biasanya sih kayak gitu, Pak. Kalau di pengalaman saya sih begitu. Cuman kalau boleh ini ya, kalau misalkan pemikiran saya, kalau misalkan begitu ya kita ya berusaha dulu aja lah gitu semaksimal mungkin. Kalau misalkan nggak capai target, ya ya harusnya sih nggak masalah. Yang penting kita infoin ke atasan, dan kita ini apa namanya, info kendala-kendalanya apa. Kalau misalkan atasannya oke sih, harusnya sih ini ya, maksudnya terima, dan nanti ke depannya ya bikin action plan gitu, bagaimana cara 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 biar capai targetnya nanti begitu. Pastinya kan di dunia kita yang sekarang ini kan nggak ini ya, nggak nggak semulus yang dibayangkan ya. Ya itulah, nanti kita harus, yang terpenting nanti kita harus terbuka sih sama atasan, terus udah gitu ya kita harus ngakuin kesalahan, terus udah gitu ya gimana solusinya nanti gitu. Begitu sih Pak. Oke Pak Richard, terima kasih ya sharing. Iya, sama-sama Pak. Masih ada lagi Pak Richard, ini Sunan. Silakan Sunan. Iya, boleh. Oke, halo Pak Richard, terima Halo kasih Pak, ini salam kenal Pak. dan kenal Pak. Iya Pak, bagaimana Jadi Pak? saya mau bertanya aja ke Pak Richard selama bekerja di OT Group ya Iya. sebagai auditor internal ini kira-kira menurut Pak Richard apakah pernah mengalami permasalahan terbesar apa sih yang pernah dialami sama Pak Richard sebagai auditor internal ini, dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut dan mengkoordinir timnya agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin itu aja sih Pak Richard.
pertanyaan Nih, terima kasih. ya terima kasih Pak ininya pertanyaannya. Yang paling berat itu yang pernah saya alami dan sampai sekarang ya, itu tuh menghadapi auditi karena auditor ini kan kayak kesannya tuh kayak jahat gitu ya, jahat banget. Ngerjain orang di dicari permasalahannya, sebenarnya bukan cari permasalahan sih. Nah, ada auditi yang enak, ada auditi yang iya, maaf Bu, Pak, ini auditi ini orang yang mau kita cek ya, yang mau kita cek. Nah, ada auditi yang nggak enak ini ya mukanya misalkan kita datang nih, itu mukanya udah judes banget gitu. Kita kalau misalkan kita belum terbiasa gitu ya, mungkin pasti kayak kemungkinan besar itu perasaannya tuh udah nggak enak duluan ya, udah susah lah. Kalau misalkan kayak mau minta apa gitu, udah gitu misalkan ada temuan terus kita konfirmasi kenapa bisa terjadi kayak gitu. Sebenarnya tantangan terbesar di internal audit itu berhadapan sama auditi. Nah, terus bagaimana cara cara menyelesaikan itu? Ya, kita sebenarnya lebih ke ini ya, belajar lagi gitu ya. Gimana cara, kan kita kan sebenarnya nggak bisa merubah orang ya, nggak bisa merubah orang itu ya bisa jadi baik tiba-tiba gitu. Kita nggak bisa merubah orang. Yang bisa kita rubah kan sebenarnya diri kita sendiri. Ya kita harus berubah. Kita harus belajar tetap berani gitu sama auditi. Maksudnya berani itu dalam arti positif, kayak kita tetap menjalankan tugas kita. Kita tetap konfirmasi segala macamnya gitu. Ya, kita harus merubah diri kita, terus udah gitu ya belajar sih itu bertahap, kita ya tetap jalanin itu gitu. Terus gimana kalau pengalaman, ada nggak sih tim yang ketakutan? Banyak, banyak, banyak. Apalagi kan kalau di sini tuh pengalamannya tuh ada yang 2 tahun gitu. Nah, ada anak gitu ya, yang udah setahun itu ada sampai di tahap si auditinya bisa dibilang itu tuh ngerendahin orang itu, ngerendahin sampai ngerendahin dan akhirnya si auditornya nangis, nangis. Terus bagaimana cara kita, cara sebagai leader itu ya biar si orang itu tetap semangat. Ya, sebenarnya lebih ke ini ya, lebih ke sharing pengalaman, terus udah gitu juga ya kita bisa dibilang ya kayak cara gimana sih biar orang kagak kagak nangis gitu ya. Yang pertama itu, terus udah gitu ya kita kasih motivasi yang tadi yang saya ini biasanya kalau misalkan ada kasus kayak gitu saya bilangnya kita nggak bisa merubah orang, yang bisa kita rubah itu diri kita. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyikapinya gitu loh. Kalau misalkan kita mau bertumbuh, ya berarti kan kita harus menyikapi hal tersebut kan harus dengan positif ya, jangan kita malah dendam sama mereka. Kalau misalkan kita dendam sama mereka, kita pasti nanti akhirnya kita nggak nggak ada semangat lagi gitu. Bahkan udah malas segala-gala gitu nanti akhirnya berujung negatif. Nah, kalau misalkan biasanya saya kasih motivasi kayak gitu, kalau misalkan mau ini kan sebenarnya di zona nggak nyaman ya. Sebenarnya ini ada potensi, ada peluang untuk kita itu bertumbuh kalau misalkan di zona itu kan. Nah, sini kalau misalkan kita menyikapinya dengan baik, menyikapi dengan baik itu maksudnya kitanya yang berubah gitu. Maksudnya berubah dalam artian tadi kita kita harus apa namanya? Harus ya bangkit yang pertama biar kita nggak takutan, kita harus lebih percaya diri gitu. Kita ya evaluasi juga sebenarnya kenapa sih orang itu sampai merendahkan merendahkan saya gitu. Apa sebenarnya masalah saya tuh? Ya berarti kalau misalkan itu kita buang kita buang si negatifnya, kita ambil yang positifnya. Ya berarti kita harus belajar biar si kekurangan kita ini tertutupi dan akhirnya kok kita bisa tunjukin ke orang itu bahwa kita ini sebenarnya nggak ada kita ini loh, udah oke loh gitu. Sampai akhirnya kan nanti si orang itu nggak merendahkan lagi. Terus udah gitu juga, kalau misalkan
yang ini gimana sih orang audit yang suka judes gitu. Kita harus ini tetap tersenyum ya sama mereka walaupun kita dijudesin. Kita harus tetap bangun hubungan sama auditi. Kita harus baik sama mereka. Kita ini nyampein juga harus hati-hati yang pertama, terus gitu harus ya dalam ekspresi yang senyum gitu. Tapi ya harus tulus juga. Terus udah gitu ya pasti bertahap bertahap itu nanti orang itu welcome sama kita nggak judes lagi. Dulu ada satu auditi waktu saya waktu baru-baru masuk gitu ya, masuk ke project yang mau audit mereka orang itu tuh judes banget orangnya. Judes banget terus udah gitu juga ngomong ya salah kadarnya gitu. Nggak ada kayak omongan di luar yang saya tanyain gitu ya. Ngomong ya ketika butuh jawab gitu. Cuman sekarang karena saya udah melakukan yang tadi ini, yang selalu senyum gitu, selalu bangun hubungan sama mereka. Mereka orang itu jadi welcome gitu sama saya. Nah, di situ saya juga sharing tuh ke tim saya gimana bisa orang itu tuh welcome sama saya. Ya, di situ dari sharing itu ya kalau misalkan ini harusnya sih mereka mengerti dan ya sekarang sih lagi masih pada proses ya, masih pada proses begitu. Begitu sih Pak, yang bisa saya share. Oke, makasih sharingnya Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, ini pertanyaan terakhir ya dari Pak Julianto, silakan. Ya Pak, ya Bu, terima kasih. Silakan Pak. Tadi sudah lupa angkat tangan, tutup tangan dulu. Oh, sudah Oh iya, selesai. oh iya yang tadi ya. Dan yang pertama sudah, Bu. Ya, baik. Kelihatannya kita on cam dulu ya, yang hadir di sini sebelum kita tutup ya untuk pertemuan hari ini. Izin tutup share-nya ya Bu ya, Pak. Ya, silakan. Ini saya ganti dulu ke galeri. Ya, saya akan foto dulu ya yang hadir hari ini sebagai pengganti dari absensi ya. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Ya, baik. Ini karena sudah waktu juga ya, maka saya akan tutup pertemuan kita. Tadi kita barusan ya mendapat insight ya lebih luas tentang kepemimpinan dari Pak Richard ya. Nah, tadi juga udah tanya jawab juga diskusi ya berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan juga. Semoga input ya yang tadi diterima bisa menambah wawasan buat kita semua. Akhir kata, terima kasih Pak Richard sudah berkenan meluangkan waktu ya untuk diskusi bersama kita di Magister Manajemen Universitas Kristen Maranatha. Ya. Dengan demikian maka kita akan akhiri ya pertemuan malam ini. Selamat malam Pak Richard dan rekan-rekan semua. Selamat malam Bu Jasinta. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Jasinta. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Terima kasih Pak.